静香ちゃんと仲良しさんだね。おばあちゃん。はい、お弁当ありがとう。おやおや。帰っておままごとしよう。Stand By Me Doraemon 2 adalah lanjutan film dari Stand By Me Doraemon yang sebelumnya pada tahun 2014. Film ini disutradarai oleh Ryuichi Ryagi dan Takashi Yamazaki. Di awal film, Nobita yang akan segera menikah dengan Shizuka, dia merayakan pesta masa lajangnya bersama sahabat waktu kecilnya yaitu Suneo dan Giant. Di saat di jalan pulang, Nobita sangat ragu untuk nikah dengan Shizuka dan dia pun mulai kangen oleh Doraemon karena dia sangat ingin meminta bantuan Doraemon di saat masa genting hidupnya. Lalu scene pun berpindah di mana Nobita berusia 10 tahun tiba-tiba dimarahi oleh ibunya karena nilainya 0. Nobita yang melihat ibunya terlalu kejam, dia pun menganggap bahwa dirinya bukanlah anak kandung mereka melainkan anak pungut. Lalu Nobita mencoba meminta bantuan Doraemon agar masalah dia bisa kelar dan tidak dimarahi lagi oleh ibunya. Namun Doraemon yang lagi memberesi alat-alatnya, tidak sengaja dia memegang alat tersebut dan ternyata jiwa mereka tertukar satu sama lain oleh alat itu. Tiba-tiba ibu Nobita muncul ke kamar mereka dan dia ingin meminta maaf karena perkataannya terlalu kasar. Di saat Nobita dan Doraemon menyembunyikan hasil ulangannya, tiba-tiba Nobita menemukan boneka yang diberikan oleh neneknya dulu. Dia pun menangis dan sangat kangen oleh neneknya. Tanpa rasa ragu, dia pun melompat ke mesin waktu dan segera ingin menemui neneknya. Namun tiba-tiba dia kembali lagi dan tiba-tiba jiwa yang aneh merasukinya hingga dia pingsan. Setelah dia bangun, Nobita pun langsung menyeret Doraemon ke mesin waktu untuk menjumpai neneknya. Kembali di masa di mana Nobita masih balita, mereka pun tidak sengaja bertemu oleh ibunya yang masih muda. Namun mereka diusir oleh ibunya karena mereka dianggap sebagai orang asing. Di saat akan mencari neneknya, tiba-tiba Nobita bertemu dengan dirinya yang sedang dibully oleh Giant dan Suneo. Nobita yang marah, dia pun langsung memberi pelajaran oleh Giant dan Suneo yang masih kecil. Nobita ternyata terlihat dari mulai dia kecil sudah manja, cengeng, dan selalu dibully. Namun pada saat itu tiba-tiba Shizuka muncul dan ternyata dari kecil Shizuka sudah memahami karakter Nobita yang cengeng dan manja. Mereka pun selalu main bersama di mana mereka memainkan rumah-rumahan yang ceritanya mereka sudah besar dan sudah menikah. Lalu di saat itu pun tiba-tiba nenek Nobita lewat yang membuat Nobita terkejut melihat neneknya karena sudah lama tidak bertemu. Nobita yang masih kecil ternyata sangat manja oleh neneknya dan neneknya pun selalu yakin bahwa suatu saat Shizuka akan menjadi pendamping Nobita. Namun Nobita yang manja memarahi neneknya karena neneknya tidak menemukan kembang api yang dia pinta. Hal itu pun membuat Shizuka marah dan meninggalkan Nobita. Nobita yang sudah besar marah melihat kelakuannya sendiri dan memberi pelajaran kepada dirinya sendiri yang masih kecil. Namun ibunya memarahi mereka karena mengganggu anaknya yang masih kecil. Di saat Doraemon akan kembali pulang ke waktu mereka, dia pun mengintip neneknya, namun tiba-tiba Nobita kecil mengetahuinya dan dia memanggil ibunya. Nobita yang panik, dia pun segera bersembunyi di depan neneknya. Di saat akan keluar, ternyata neneknya tidak curiga sedikit pun. Dan dia pun percaya apa yang dikatakan Nobita bahwa dia berasal dari masa depan. Nobita pun menangis dan langsung memeluk neneknya. Mereka pun mulai bercerita di mana Nobita yang manja dan cengeng, dia pun tidak peduli. Dia selalu sayang oleh Nobita dan ingin bisa mendampinginya selalu. Namun umur dia tidak akan lama lagi di dunia ini. Dia pun mengatakan bahwa dia ingin sekali melihat Nobita pergi sekolah memakai ransel. Nobita yang mendengar keinginan neneknya, dia pun kembali dan mengambil ranselnya. Lalu memperlihatkan kepada neneknya yang membuat neneknya tersenyum bahwa Nobita akan selalu menjadi anak yang cengeng dan manja.
Di saat akan pamit pulang, neneknya memohon kepada Nobita bahwa sebelum dia meninggal, dia ingin sekali melihat Nobita menikah dan bahagia. Karena waktu tersebut tidak mungkin neneknya masih hidup dan menghadiri pernikahannya, dengan sangat sedih Nobita meminta bantuan kepada Doraemon agar bisa ke masa depan tepat di saat Nobita menikah. Lalu scene berpindah di mana mereka menuju ke masa depan untuk menemui Nobita yang akan menikah. Namun ternyata Nobita sangat takut untuk menikah karena menurutnya dia akan mengecewakan Shizuka dengan tingkahnya yang seperti itu. Dia pun murung di kamar mandi yang membuat Suneo, Giant maupun orang tuanya khawatir dengan Nobita karena dia telat di acara pernikahannya. Doraemon yang melihat momen ini karena sifat Nobita walaupun sudah dewasa tidak berubah. Dia pun memaksa Nobita yang masih kecil untuk menjadi dewasa dan menggantikan Nobita yang asli. Karena melihat Shizuka yang mulai sedih dan panik dengan Nobita, lalu Doraemon mendorongnya dan mereka semua pun sangat tenang karena Nobita sudah muncul. Di sini Nobita dan Shizuka mulai melangsungkan pernikahannya, di mana dia sangat gugup dan tidak yakin karena sebenarnya dia hanyalah Nobita yang masih bocah. Doraemon pun selalu menemaninya dan bersembunyi di badan Nobita. Di saat pengantin akan muncul, Nobita menggigil di hadapan para tamu dan dia tidak yakin akan hal ini. Bahkan membuat Giant dan Suneo tertawa melihat Nobita. Di saat Shizuka memasuki ruangan bersama ayahnya, para tamu tertuju kepadanya yang melihat kecantikan dan kelembutan Shizuka. Mereka pun mulai melakukan janji nikah. Namun Nobita membeku dan tidak bergerak. Sampai-sampai Shizuka khawatir dengannya. Dan Doraemon pun mulai menyadarkannya. Lalu akhirnya mereka sah menjadi suami istri. Semua hadirin dan tamu sangat bahagia melihat mereka. Namun di saat mereka akan melangsungkan ciuman sebagai seorang pengantin, Nobita tiba-tiba pingsan yang membuat Shizuka langsung panik dan khawatir dengannya. Di saat dia mulai sadar dari pingsannya, semua tamu mengucapkan selamat kepadanya. Bahkan Dekisugi yang sebagai anak jenius mengucapkan selamat melalui video call yang dimana dia berhasil menjadi astronot dan mengunjungi bulan. Nobita pun menikmati acara pernikahan tersebut. Namun Shizuka merasa aneh dan khawatir dengan dirinya, bahkan dia punya feeling bahwa dia bukan Nobita yang asli. Tetapi namanya Nobita, dia pun bodoh amat dan menikmati acara tersebut. Di saat dia akan menyampaikan pidato pernikahannya di depan semua orang, di sini ibu dan ayahnya sangat bersedih karena dia sudah menjadi laki-laki sejati. Namun Doraemon pun membuat para hadirin terkejut dengan pidatonya yang hanya mengucapkan selamat siang. Tetapi Shizuka tidak pernah marah, melainkan tersenyum melihat tingkah polosnya Nobita. Nobita pun mulai bingung dan gemeteran karena dia tidak tahu harus mengucapkan kata sambutan seperti apa. Lalu dia yang tidak tahu lagi harus berbuat apa, dia pun kabur dari ruangan untuk mencari Nobita yang asli. Para tamu dan yang lainnya pun sangat panik dan aneh melihat kelakuan Nobita. Giant yang melihat momen ini, dia pun mulai bergerak untuk menyumbangkan satu buah lagu dan mulai menggetarkan semua ruangan tersebut. Doraemon dan Nobita yang panik mulai mencari keberadaan Nobita yang asli. Namun sangat naas, mereka tidak membawa alat Doraemon karena mereka sebelumnya terburu-buru untuk pergi ke masa tersebut. Mereka pun kembali mencari mesin waktu agar bisa mengambil alat Doraemon. Namun sangat disayangkan portal mesin waktu menghilang dan tanpa jejak sama sekali. Mereka pun mulai panik karena mereka akan terjebak di dunia tersebut selamanya dan akan menjadi gembel. Namun Doraemon berpikir yang bisa mengendalikan mesin waktu hanyalah Nobita yang asli. Dan ternyata Nobita yang mengendarainya dan pergi ke masa lalu. Doraemon dan Nobita mulai mencari cara agar bisa kembali dan menyelamatkan pernikahan.
Di saat mereka melihat situasi terkini, ternyata semua undangan sudah pulang. Lalu Suneo dan Giant sangat kesal melihat tingkah laku Nobita yang tidak pernah berubah. Namun Shizuka yang selalu lembut dan selalu memahami hati Nobita, dia pun percaya bahwa Nobita akan kembali dan menceritakan semua masalahnya. Doraemon yang panik tiba-tiba punya ide dan menemukan alat yang masih terpisah di kantongnya, di mana alat tersebut adalah alat mesin waktu yang bisa mengirimkan jiwa mereka. Namun yang bisa pergi hanyalah Nobita, karena Doraemon mengirimkan jiwa Nobita ke waktu sebelumnya. Lalu Nobita yang berhasil kembali ke waktu sebelumnya langsung membawa mesin waktu dan memperbaiki kekacauan mesin waktu bersama Doraemon. Nobita yang sebelumnya sangat bingung dengan kondisi tersebut, namun Doraemon memukulnya dengan tongkat pelupa. Doraemon dan Nobita pun kembali ke waktu mereka semula dan mencari Nobita yang sudah dewasa. Ternyata dia merenung dan menyendiri karena dia tidak yakin dengan pernikahannya. Doraemon dan Nobita pun membawanya kembali ke kamarnya. Namun di sini Nobita bercerita bahwa dirinya tidak sengaja melihat mesin waktu yang terbuka di kamar mandi, dan dia berniat kembali ke waktu sebelumnya agar dia bisa memperbaiki dirinya yang sangat kacau tersebut. Karena menurutnya Shizuka menikahinya cuma kasihan melihat Nobita yang selalu ceroboh. Maka dari itu Shizuka memutuskan untuk menikah bersama Nobita. Namun Nobita merasa dia akan mengecewakan Shizuka dengan sifatnya yang seperti itu. Dia menangis dan meminta bantuan mereka agar dia bisa memulai kembali dirinya. Doraemon pun mengeluarkan alat sebelumnya, di mana alat tersebut menukar jiwa Nobita yang dewasa masuk ke jiwanya yang masih kecil. Di sini Nobita yang sangat senang berhasil dengan alat Nobita. Dia pun langsung keluar dari rumah, bahkan ibunya heran melihatnya. Nobita pun langsung menemui Giant dan Suneo. Ternyata mereka bermain bisbol di lapangan biasa mereka bermain. Nobita yang sangat senang bisa kembali ke masa kecil dan dia pun bergabung dengan Suneo dan Giant untuk bermain bisbol. Namun namanya Nobita tetaplah Nobita, walaupun dia sudah dewasa, tapi dia masih tetap tidak bisa bermain bisbol yang membuat tim mereka kalah. Suneo dan Giant yang kesal dengan tingkah lakunya Nobita yang sangat aneh selalu tertawa dan mengejek mereka. Keduanya pun mengejar Nobita. Di saat Nobita berhasil kabur dari kejaran Suneo dan Giant, tiba-tiba dia tidak sengaja menabrak gerombolan preman. Dia pun mulai terpojokkan dan diancam akan dihajar. Namun Nobita tidak sadar kalau dia berada di tubuh Nobita yang masih kecil. Dia pun mengolok-olok mereka dan menghina mereka yang masih SMP sampai-sampai mereka mulai marah dan akan menghajarnya. Namun tanpa disengaja Nobita mengendarai motor yang terparkirkan di pinggir jalan yang membuatnya mengacak-ngacak mereka. Namun Nobita yang tidak bisa mengendarai sepeda motor, dia pun ugal-ugalan di tengah jalan raya dengan badannya yang masih kecil. Lalu tiba-tiba Nobita melihat Shizuka yang berjalan menuju rumahnya. Nobita yang tidak tahu caranya berhenti, dia pun terbang ke arah sungai dan jatuh di semak-semak. Namun ternyata ketiga preman tersebut masih mengejarnya. Di sisi lain Doraemon dan Nobita dengan tubuhnya yang dewasa panik mencari dirinya sendiri. Tiba-tiba pemilik toko ajaib barangnya Doraemon meminta alat penukar jiwa dikembalikan karena barang tersebut ada kesalahan desain. Namun alangkah menyesalnya mereka sudah memakainya. Pemilik toko pun mengatakan jika mereka memakainya lebih dari 1 jam, maka semua dan kenangan yang ada di otak penggunanya akan hilang selamanya. Nobita pun mulai panik karena kenangannya bersama Shizuka akan hilang selamanya. Dia pun bertekad akan mencari dirinya sendiri dan menyelamatkan pernikahannya agar kenangannya tetap ada di dalam otaknya sebelum semua itu terlambat. Nobita yang berada di tubuhnya yang masih kecil, dia pun mulai dihajar oleh preman tersebut. Namun ternyata dia mulai pusing dan ingatannya mulai hilang, yang membuat dirinya sedikit selamat dari pukulan preman tersebut. Di saat mereka mulai marah dan akan mengeroyok Nobita, tiba-tiba Shizuka datang dan memarahi bocah tersebut. Namun mereka tidak peduli, mereka pun akan menghajar Shizuka.
Nobita yang lemah dan sedih melihat momen ini karena dia selalu dilindungi dan diselamatkan oleh orang lain. Dia pun dengan tekadnya walaupun dia lemah, dia mulai menyelamatkan Shizuka dan menghajar preman tersebut. Nobita pun babak belur dihajar mereka, dan di sini pun Sunio dan Giant datang menyelamatkan teman mereka. Walaupun Nobita yang selalu nyusahin, tapi tetap yang boleh menghajar mereka hanyalah mereka berdua. Sunio dan Giant mulai membantu Nobita dan menghajar preman tersebut sampai mereka babak belur, dan pada akhirnya para preman tersebut pun menyerah. Sunio, Giant, dan Nobita bahagia karena mereka bisa saling melindungi. Namun Shizuka pun khawatir dengan Nobita karena dia rela babak belur untuk menyelamatkannya. Di sini pun tiba-tiba Nobita pusing dan mulai hilang kesadaran. Shizuka pun menangis dan mengatakan bahwa sebelumnya Nobita mengendarai sepeda motor dan terbang ke semak-semak. Mereka pun khawatir dengan Nobita karena mereka takut kalau Nobita geger otak. Di sisi lain, Doraemon dan Nobita yang berada di tubuhnya yang dewasa mulai merasakan efek dari alatnya Doraemon. Dia pun mulai tidak sadarkan diri dan pingsan di pinggir jalan. Doraemon pun panik karena semua kenangan Nobita masa kecil bahkan bersama Shizuka akan hilang selamanya. Di sini pun Doraemon punya ide dan mulai pergi ke Nobita yang dewasa namun berada di tubuhnya yang kecil. Lalu Doraemon menjelaskan kepada Shizuka bahwa dia memakai alatnya dan jika terlambat maka kenangan bersamanya akan hilang. Sunio dan Giant pun mulai bersedih karena mereka juga akan dilupakan. Di saat mereka nangis dan Doraemon meneteskan air matanya di wajahnya Nobita, ternyata perlahan-perlahan Nobita mulai mengingat semua masa lalunya bersama Shizuka, Doraemon maupun dengan teman yang lainnya. Alat tersebut pun kembali berfungsi dan Nobita mulai sadar yang membuat Shizuka khawatir dan menangis dengan kebodohan Nobita. Nobita yang dewasa melihat momen ini baru sadar gimana rasa sayang dan cinta Shizuka sudah tumbuh sejak mereka masih kecil. Mereka pun mulai kembali ke waktu sebelumnya dengan mesin waktu. Namun Nobita yang dewasa meminta satu permintaan kepada Doraemon sebelum dia menikah. Dia pun meminta kembali ke waktu di mana dia dilahirkan ke dunia. Mereka pun mulai sampai di waktu tersebut dan melihat karya-karya ayahnya yang sangat luar biasa. Di saat mereka mencari Nobita dan ibunya, ternyata tiba-tiba ayahnya muncul dan panik karena Nobita baru dilahirkan. Mereka pun mulai berlari ke rumah sakit melihat Nobita. Di saat mereka di rumah sakit, Nobita yang melihat dirinya baru dilahirkan mengatakan bahwa itu bukan anak orang tuanya, melainkan tertukar atau anak dapat, karena bentuknya masih merah, keriput seperti monyet. Ayahnya pun marah dengan perkataan Nobita karena menghina dirinya sendiri. Di sini ayah dan ibunya pun mulai menamai anak mereka dengan nama Nobita, di mana memiliki arti dia akan tumbuh selalu sehat. Dan mereka pun berpikir kalau Nobita akan tumbuh seperti mereka, di mana Nobita akan pintar seperti ibunya yang mendapatkan nilai yang sempurna di sekolah. Dan dia pun jago berolahraga seperti ayahnya, dan mereka berharap Nobita akan menjadi profesor. Namun Nobita yang mendengarnya melongo karena semua adalah kebalikan dari apa yang orang tuanya inginkan. Namun ayahnya mengatakan suatu saat Nobita akan seperti apa itu terserah. Yang penting memiliki nilai-nilai yang lembut, bahkan memiliki hati yang lembut, selalu peduli terhadap sesama. Karena hal itulah yang penting bagi mereka. Kelak suatu saat Nobita akan menjadi pria sejati. Nobita yang dewasa mendengar perkataan orang tuanya terharu dan tersenyum karena hanya hal itulah yang ada di dalam dirinya. Dia pun mulai sadar kenapa Shizuka mencintainya. Lalu setelah dia paham dengan arti dirinya sendiri, dia pun mulai berangkat untuk kembali ke waktu sebelumnya di mana Nobita menyampaikan pidato. Bahkan mereka pun melihat Nobita dan Doraemon yang berada di waktu sebelumnya masih mengalami kekacauan di mesin waktu. Di saat Nobita akan masuk, Doraemon dan Nobita yang kecil, mereka mengatakan bahwa tidak bisa menemaninya
karena mereka masih memiliki tugas penting yang akan diselesaikan. Di sini pun adalah momen terakhir mereka dan momen terakhir Nobita dewasa bertemu dengan Doraemon. Dia mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan dirinya. Lalu Nobita pun mulai masuk ke dalam ruangan dan menghidupkan kembali acara pernikahannya. Dia pun mulai berpidato dengan apa yang dia rasakan dan dia lalui sebelumnya. Dia mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak ingin dengan nama Nobita. Namun dia sangat senang karena orang tuanya memberikan nama tersebut yang dimana dia memiliki nilai-nilai yang lembut yang peduli kepada sesama. Bahkan hal itu pun yang sangat diinginkan dan disukai oleh ayahnya Shizuka kepada mantunya Nobita. Walaupun sebenarnya Nobita tidak bisa memenuhi keinginan orang tuanya menjadi anak yang pintar dan penuh bakat seperti orang tuanya, dia berterima kasih kepada semuanya dan dia akan memulai hidup menjadi pria sejati dengan keluarga barunya bersama Shizuka, yang dimana mereka tetap menganut nilai-nilai yang lembut di dalam hatinya dan peduli kepada sesama. Di momen ini pun ternyata Nobita dan Doraemon membawa neneknya yang sangat ingin melihat Nobita menikah. Nobita pun melihat mereka yang bersembunyi di balik acara tersebut. Bahkan orang tuanya pun merasakan kehadiran neneknya. Di sini Shizuka yang bangga dengan Nobita karena sudah menjadi pria sejati. Dia pun mengatakan bahwa dia yang sebelumnya bukan dirinya yang asli. Nobita mulai jujur karena dia tetap kembali minta bantuan Doraemon. Lalu Shizuka mengatakan bahwa dia tetap mencintai Nobita apa adanya walaupun dia ceroboh. Setelah neneknya melihat momen pernikahan Nobita, dia pun sangat bahagia dan terharu. Mereka pun kembali ke waktu sebelumnya dan mengantarkan neneknya pulang. Di saat akan berpisah, mereka duduk berdua dan neneknya berterima kasih kepada Nobita karena sudah mengabulkan permintaannya. Dia sangat bersyukur kepada Nobita yang manja, cengeng, dan ceroboh. Dia sangat baik dan peduli kepada sekitar. Neneknya pun mengatakan bahwa kekuatan itulah yang membuat Shizuka mencintainya dan paham kepada Nobita, sehingga dia bisa menikah bersama Nobita. Doraemon, Nobita menangis mendengar nasihat dari neneknya. Lalu mereka pun mulai berpisah dan neneknya mengatakan, datanglah kembali kapanpun kamu mau karena Nobita tetaplah Nobita. Di saat mereka kembali ke waktu semula, Nobita sangat bahagia karena masa depannya menikah dengan Shizuka. Namun di saat perjalanan tidak sengaja tongkat pelupa yang dimiliki Doraemon mengenai kepalanya, yang membuat dia tidak ingat lagi dengan momen yang sangat berharga tersebut. Namun Doraemon membiarkannya karena suatu saat ketika Nobita dewasa, dia akan mengetahui semua nilai-nilai yang ada di dalam dirinya dan momen yang sangat berharga bersama dengan orang yang dia sayangi. Setelah itu pun filmnya tamat. So thank you buat kalian semua yang masih setia untuk menonton review film ini. See you in the next videos and bye bye.